Oke, saya dilahirkan di Purworejo 14 April 1959 di keluarga pedagang emas khususnya. Dan saya dibesarkan mungkin tidak ada sedikit pun kayak garis kesenian. So, kemudian saya SMA pindah ke Jogja. Dari Jogja saya mungkin mulai mengenal sedikit tentang rencana sekolah yang akan datang. Kemudian saya memilih untuk sekolah di seni rupa. Kemudian mungkin awalnya saya tidak mengenal graphic design itu apa. Tapi entah mengapa saya kok bisa memilih jurusan graphic design, padahal yang saya tuju sebenarnya waktu itu adalah seni grafis. Karena saya ketika SMA pernah melihat pameran grafis dari Bandung di Senta, saya ingat sekali. Dan itu saya tertarik sekali. Dan saya bercita-cita, saya ingin sekolah ke jurusan ini gitu ya. Kemudian saya di ITB, saya mungkin ikut arus atau apa, dan yang saya pilih bukan jurusan seni grafis tapi graphic design. Setelah lulus, saya kemudian pindah ke Jakarta untuk sesuai dengan bidang saya, graphic design, dan bekerja di kayak biro graphic design, di mana saya mempraktekkan keilmuan saya sebagai graphic designer. Kemudian saya pernah bekerja untuk perusahaan asing, waktu itu perusahaan Jepang, untuk 1 tahun saya bekerja. Setelah bekerja 1 tahun, saya kemudian bersama teman-teman ITB yang lain mendirikan semacam biro grafis sendiri dengan teman-teman yang bernama Work Gallery. Di mana di situ Work Gallery memberi kebebasan untuk saya juga, selain sebagai desainer grafik, dia juga memberi kebebasan karena saya mungkin sudah dari sana ada dualisme sebenarnya antara graphic design dan antara seni terpakai dan seni murni, mungkin itu. Jadi saya bisa berkreasi, kadang-kadang melukis, kemudian saya pajang di kantor, dan ya masih ada kesempatan walaupun itu bukan total 100% untuk dunia keartisan, tapi lebih ke arah hobi ya. Jadi waktu mempunyai atau mendirikan graphic design itu sebenarnya saya mungkin ada semacam dorongan atau passionnya yang tidak pingin dipengaruhi oleh klien ya. Jadi saya masih punya waktu, misalnya sudah selesai bekerja sebagai graphic design, saya di rumah melukis, kemudian di kantor saya bawa ke kantor untuk dipajang di kantor yang kebetulan punya ruangan untuk memajang karya-karya. Kemudian di situ mungkin ada apresiasi dari berbagai teman-teman, ada salah satunya juga dari kurator yang mungkin James yang mengajak saya untuk pameran. Waktu itu pertama kali mengajak pameran saya di YSRI, dan saya cukup gembira dan mungkin punya kepercayaan diri sendiri karena saya sebagai desainer grafis diajak untuk pameran yang bukan dari desain grafis, sebenarnya pameran seni murni. Waktu itu pamerannya tahun 92 atau 91, saya agak lupa. Dari situ mungkin saya timbul kepercayaan diri dan timbul semacam tekad untuk lebih serius lagi, lebih khusus lagi memilih bidang seni murni, walaupun itu mungkin bertahap, tidak langsung. Mungkin butuh waktu sekitar 5 tahun saya untuk pindah dari graphic designer menjadi ke full time artis. Masa kuliah saya di ITB
saya terus terang sebagai mahasiswa desain komunikasi visual, saya tidak pernah punya buku-buku grafis desain. Karena entah mengapa saya lebih tertarik buku-buku ke seni murni misalnya. Saya waktu itu sejak SMA mungkin saya sudah punya buku Salvador Dali, saya sudah punya buku Van Gogh. Itu idola saya yang masa karena ya dari pergaulan dan kalau dirunut ke belakang lagi sebenarnya itu juga timbul sejak saya mungkin kuliah sebenarnya. Waktu saya kuliah, tugas akhir saya itu juga agak mungkin karena saya merasa mungkin agak percaya diri atau terlalu sombong. Saya merasa bahwa tugas akhir untuk di desain grafis itu yang hanya untuk misalnya hanya melulu grafis buat saya tidak menantang. Makanya saya ambil tugas akhir saya adalah masalah perburuan. Itu agak ada mungkin dosen saya sampai bilang agak kekiri-kirian karena hukum perburuan waktu itu sangat identik dengan gerakan kerakyatan gitu ya. Karena saya membaca, mendengar dan melihat situasi di Indonesia yang pada zaman itu cukup mencekam dan kenyataan politis dan sangat mengganggu saya. Dan kemudian bisa dijadikan untuk ide atau dijadikan untuk bahan kekaryaan saya. Itu di lingkungan sekolah juga sebenarnya dulu sudah dimulai waktu di ITB. Tapi saya sebenarnya bukan termasuk mahasiswa yang aktif. Saya hanya mengamati aja di belakangnya, tidak pernah ikut demonstrasi dan sebagainya. Tahun sebelum saya pindah ke Jogja, saya cukup intens, terutama istri saya cukup intens bergaul dengan aktivis-aktivis yang di gerakan mahasiswa. Kemudian itu mungkin mempengaruhi juga karya-karya saya yang tadinya mungkin lebih ke sosial, kemudian beralih ke politik. Ada hubungannya pribadi saya sendiri, anak saya yang baru lahir dengan kekerasan atau situasi politik yang memanas waktu itu di Jakarta terutama dan di Indonesia terutama. Karena saya di Jakarta sangat kerasa sekali situasinya waktu itu tinggal di Jakarta. Itu saya pikir dari 96 sampai 97, 98 puncaknya. Itu situasi sudah makin memanas sampai ujungnya terjadi chaos 98 itu. Jadi peringatan anak saya lahir pada masa situasi politik dan ekonomi dan sebagainya yang sebenarnya agak tidak menentu buat saya waktu itu sebenarnya. Dalam proses berkarya saya sebenarnya tidak ada yang spesifik sekali, bisa loncat-loncat tanpa riset yang memadai. Tapi kemungkinan saya sudah ada sebenarnya catatan kecil sebenarnya yang tanpa terorganisir dengan bagus, semacam sketsa atau tulisan tangan. Saya ada beberapa, misalnya saya ada ide, kalau ingat kemudian saya tulis di buku entah di mana aja, ya itu susahnya kadang-kadang karena tidak terorganisir dengan bagus, kadang-kadang saya lupa di mana. Dan saya kebetulan kalau pas buka-buka lagi, kebetulan tiba-tiba buat saya itu yang mengembirakan karena ini nemu harta karun. Itu kadang-kadang buat saya suatu surprise dan suatu ketidaksengajaan yang buat saya menarik. Justru karya saya itu sebagian besar hanya semacam siklus. Makanya saya ada beberapa karya atau pameran saya berjudul Cycle atau Daur.
Saya sebenarnya hanya mendaur ulang entah ilmu saya atau entah bacaan saya. Kemudian saya panggil lagi, kemudian saya olah lagi. Jadi semacam siklus daur ya. Dari situ alasan filosofi saya ya sebenarnya karena beberapa karya saya cenderung untuk mengkomentari situasi di luar saya. Di sini saya juga memakai cara-cara atau metode karikatur di mana saya pakai diri saya, wajah saya, mimik saya, gestur saya untuk menggambarkan situasi sehari-hari, situasi agama, politik, dan sosial. Saya punya filosofi kalau mau mengkritik orang lain, lebih baik bercermin sendiri, kritik dirimu sendiri lebih dahulu, baru kamu bisa mengkritik orang lain. Semacam beberapa karya self portrait saya bukan hanya wajah aja, saya juga menyertai dengan gerakan-gerakan. Atau dalam karya Super Omnivora saya melukiskan saya makan kata atau di foto atau bikin foto, dan satunya selada. Di situ saya ingin menggambarkan bahwa manusia itu rakus dan serakah. Mungkin karena saya pencinta binatang, anjing, babi sering sekali muncul dalam karya-karya saya. Secara tidak sadar saya sebenarnya berpihak kepada minority, pihak yang biasanya dikucilkan, biasanya dibully, diopres, ada operasi terhadap binatang ini, anjing, terutama di Asia, terutama di Indonesia terutama. Misalnya kita mengata-ngatain orang dengan bad konotasi yang jelek aja, anjing lu, babi lu, ya semacam itu. Jadi saya cuma mungkin tanpa sadar saya membela yang lemah, mungkin itu. Mungkin yang menginspirasi saya awal-awalnya adalah karya dari Yoshio Masamori. Di situ saya melihat dia banyak pakai idiom wajahnya untuk mengekspresikan kekaryaannya. Kalau Yoshio Masamori dari fotografi ya, awalnya sebagai bahan utama. Saya juga pakai fotografi sebagai bahan utama untuk dipindah ke media lukisan terutama. Kemudian saya juga melihat karya Cindy Sherman juga saya banyak pengaruh. Cacai Pupi, jadi ada banyak yang saya lihat yang itu menginspirasi saya. Mengapa saya tidak pakai wajah saya yang sangat praktis, saya tinggal potret diri saya untuk melukiskan atau memperagakan, kadang-kadang berakting, kadang-kadang acting sebagai misalnya saya lagi jatuh atau apa menggambar ide saya misalnya menggambarkan kejatuhan dan sebagainya. Ide saya yang awal sebenarnya waktu itu ketika saya sedang residensi workshop di Bangladesh. Waktu sedang jalan-jalan di perkotaan di Dhaka, saya melihat tumpukan sampah yang dikerumuni oleh beberapa gagak. Gagak itu sebenarnya salah satu yang binatang yang dipakai dalam tata kota, dalam membersihkan atau ikut andil dalam membersihkan kota, saling menguntungkan ya. Di misalnya ikan salmon yang akan bertelur lari ke atas terus kemudian membusuk dimakan oleh waktu mati jadi
jadi bakteri itu menyuburkan tanah-tanah dan humus di sekelilingnya, jadi semacam keuntungan bersama. Saya pikir ide dasar dari karya siklus yang terdiri dari tumpukan kerangka dengan gagak emas, itu idenya saya adalah tentang kelangsungan ekologi, bahwa itu semuanya berputar aja. Tengkorak buat saya adalah suatu hal yang menarik karena buat saya menggambarkan soal keabadian dibanding dengan tubuh wadah yang manusia itu sendiri. Karena tengkorak akan ada bekasnya, kalau tubuh kita akan hilang. Sebenarnya tidak ada suatu yang abadi. Semuanya timeless dan semuanya gitu. Tapi di satu sisi tengkorak lebih awet sebenarnya dari daging, dari manusia itu sendiri. Tapi akhirnya di akhir semua jadi semacam pertanyaan, akhirnya nggak ada yang akan abadi, akan hilang semua. Jadi dan buat saya kehidupan itu semacam itu. Jadi kematian, death dan alive itu buat saya adalah jalan yang bersamaan gitu ya. Waktu kita hidup kita memikir tentang kematian. Saya nggak tahu kalau sudah mati berpikir apa, saya tidak bisa merumuskan itu. Jadi karya itu terutama banyak sekali yang sudah lama tidak saya lihat lagi. Walaupun saya kalau melihat mesti saya masih ingat. Dan beberapa mungkin saya lupa kalau tidak melihat lagi. Buat saya semacam kayak perjumpaan. Waktu melihat karya yang lama, kadang-kadang saya dalam hati berpikir, kok karya saya bisa sebagus ini ya? Atau bahkan kok bisa sejelek ini ya? Itu seringkali keluar semacam pernyataan kayak gitu dalam hati saya. Berkarya itu kalau bisa saya mengharap tidak akan putus. Walaupun mungkin secara fisik, secara wadah sudah nggak bisa dilaksanakan, tapi dalam pemikiran masih bisa berkarya. Itu imajinasi saya atau angan-angan saya untuk terus berkarya. Buat saya tidak ingin semacam itulah, ingin berkarya 1000 tahun lagi. Bukan 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi.